Ingin bertanya lagi, Kak. Oke, silakan. Jadi kan saya lulusan tahun 2021. Tahun lalu pernah ikut di Poltrans, Pak. Tahun ini pindah jurusan. Itu misal ditanya kenapa pindah jurusan, jawabnya gimana, Pak? Nah, kamu pindah jurusan karena keluar atau karena Pindah jurusan karena merasa mungkin harus D4 tahun ini, Kak. ya udah, itu dasar pertama. Karena kamu milih di 4. Gak nanggung. Pak, bisik banget Pak, aku gak kedengeran. Kalau Ya, sebaiknya jadi, jawabnya gimana itu, Kak? kalau misalnya kayak gitu ya, mohon izin, saya memilih di 4 karena setelah pendidikan di 4 saya akan mengabdi terlebih dahulu dan akan melanjutkan pendidikan lagi ke S2. Gak kedengeran. Jadi jenjangnya lebih cepat seperti itu aja. Sampaikan aja terkait dengan waktu dan jenjang ke depannya, karir kamu gitu. Coba. Oke, lanjut ke Pak Rezi. Ya, bertanya Kak. Saya akan menjadi menteri sekolah saya. Misalnya ditanya kamu mengetahui sekolah dasar ini di mana, terus menjawab saya tahun ini merupakan tahun kedua saya mengikuti seleksi kedinasan, gitu boleh nggak Pak? Boleh. Karena dulu udah nggak lolos gitu. Tapi di awal jawaban tahun lalu kamu tahunya dari mana sekolah kedinasan? Tahu dari sendiri juga Pak, dari website Jatar. Dari sosmed kan berarti ya, sosial media ya? Iya. Nah, cara menjawabnya gini aja. Saya izin Pak, saya tahu sekolah perhubungan dari sosial media dan kebetulan juga ini tahun kedua saya mengikuti tes gitu aja. Tetap kamu jawab dulu yang pertama, sesuai dengan pertanyaan, baru alasan. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke. Lanjut yang ingin bertanya silakan raise hand dulu ya. Saya dan saya yakin saya dapat menjawab. Ada lagi yang bertanya? Misi Bang mau tanya, besok itu pas psikologi boleh nggak pakai oret-oretan? Gimana? Besok pas psikologi boleh nggak pakai oret-oretan gitu buat ngerjain matematikanya? Boleh. Kertas kosong ya, tapi ya. Oh iya Bang, makasih Bang. Karena saya mempunyai. Lanjut Kunto ya. Ini yang ganti nama tadi. Siapa namanya? Silakan. Izin Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau ditanya tentang keahlian, terus kita jawab bisa berbahasa Inggris dengan lancar, itu termasuk keahlian ya Kak? Termasuk. Itu termasuk keahlian. Terima kasih. Oke, lanjut Robi Gunawan. Silakan. Kak, izin bertanya Kak, kalau misalkan peringkat kita 46, terus kita dinyatakan lulus, nah peringkat yang di bawah kita ada 47, dia kan nggak lulus harusnya. Nah, kita itu ngisi formulir siap pindahkan prodi. Apakah kita dipindahkan prodi atau enggak Kak? Kalau masuk ranking nasional untuk cadangan, masuk. Tapi kalau misalnya nggak masuk ranking cadangan nasional, ya nggak masuk. Gitu. Karena ranking cadangan itu nanti semua sekolah perhubungan, bukan per sekolah perhubungan. Karena pindah prodi itu bisa pindah sekolah lain. Bukan cuma jurusan aja yang pindah, tapi ke sekolah lain juga bisa. Gitu. Jadi nanti rankingnya nasional untuk yang cadangan-cadangan. Paham untuk Robi Gunawan? Ya Pak, terima kasih Kak, paham Kak. Oke, lanjut Jauhar Jamhari, silakan. Siap izin menjawab, siap izin bertanya Kak.
Ya, silakan. Udah ngantuk kayaknya. Untuk anu Kak, pertanyaan komitmen setelah jadi taruna itu contoh jawabannya apa ya Kak? Oke, terkait dengan komitmen itu kalian bisa jawab secara umum. Contoh, komitmen saya setelah saya menjadi taruna, saya akan siap mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dan akan siap mengikuti kegiatan-kegiatan ketarunaan termasuk akademik ataupun juga non-akademik. Sampai akhirnya saya dilantik untuk menjadi aparatur sipil negara. Contoh seperti itu nggak masalah. Itu termasuk komitmen. Karena biasanya komitmen itu lebih ke umum, ya. Kecuali motivasi itu baru khusus ke diri kita. Kalau komitmen itu lebih ke umum, ya. Jadi jawabannya secara umum. Gitu. Terima kasih Kak. Oke, lanjut ke Bayu. Silakan Bayu. Siap, izin bertanya Kak. Ya. Itu pas awal kita mulai wawancara, apakah kita duluan menyapa pewawancara atau nunggu pewawancara menyapa kita? Biasanya kita menunggu dulu, kita duduk siap, menunggu arahan dari pewawancara. Kalau misalnya pewawancara, selamat pagi adik, atau selamat pagi nama kamu disebut, ya baru kamu jawab. Biasanya kita yang menunggu arahan selanjutnya. Cukup tunggu dengan duduk Siap, siap berarti aja. siap berarti kita duduk siap aja ya Kak? Betul. Posisi. Siap. Ya, terima kasih Kak. Oke. Oh ya, jangan lupa untuk semua ya. Kalau misalnya kalian posisi lagi duduk siap, jangan sampai kalian pasang muka tegang. Nanti akan memicu pertanyaan dari pewawancara. Biasain aja senyum, ramah, kayak gitu. Pasang-pasang muka. Ya, ramah lah. Kayak nggak punya dosa gitu. Ya, kalian ngerti lah yang kakak maksud. Lanjut, Arga Satria ya. Silakan. Baik Kak, izin bertanya lagi. Jika kita ditanya mengenai apa kekurangan diri kita dan kita menjawabnya atau saya menjawabnya, saya kurang mampu untuk bisa berbicara di tempat umum, itu apa malah menjatuhkan diri kita Kak? Atau lebih baik jangan mengatakan kekurangan kita seperti itu? Kalau itu nggak masalah, karena itu masuk ke hal yang masih bisa kita pelajari dan kita latih. Itu nggak apa-apa. Dan itu apa setelah menjawab itu apa langsung mengatakan saya bisa mempelajari hal tersebut jika saya sudah masuk menjadi taruna gitu Kak? Apabila ditanyakan, baru jawab. Kalau misalnya enggak, ya nggak perlu. Cukup sebut kekurangan aja. Baik Kak, terima kasih kembali. Oke, lanjut ke Raja Zian. Baik Kak, saya mau nanya tentang soal di luar kisi-kisi apakah ada, dan jika apakah ada itu menjawabnya gimana Kak? Kalau kita belum tahu, apakah siap belum tahu atau gimana? Biasanya bukan siap belum tahu, tapi siap kurang paham. Siap kurang paham. Ya. Berarti ada kayak kayak kemauan kita untuk mencari tahu berarti ya ini ya. Kalau misalnya kamu bisa merangkai kata-kata atau bahasa kasarnya ngeyel lah, nggak masalah. Tapi kalau misalnya mentok nih nggak bisa jawab, ya cukup bilang siap kurang paham. Siap Kak, terima kasih. Oke. Lanjut, ada lagi? Ini Bayu mau nanya lagi apa gimana? Siap, izin menanya lagi ya Kak. Oh ya. Silakan. Itu pas kalau ditanya soal biaya, apakah kita jawab sudah tahu atau gimana? Kan nyatanya belum tahu. Terus kita harusnya jawabnya baiknya gimana? Kalau misalnya ini kalian cari tahu dulu ya. Kalau misalnya sudah ada di pengumuman, ya jawab tahu. Kalau misalnya tidak ada di pengumuman, baik itu sosial media sekolah yang kalian tuju atau web officialnya, tidak ada pengumuman terkait itu, ya jawab aja nggak tahu, nggak masalah. Nanti kan dijelaskan sama pewawancara. Biasanya gitu.
terima kasih Kak. Oke. Lanjut untuk Jauhar jam hari ini mau nanya aja tentang. Siap Kak, saya ada pertanyaan lagi Kak. Oh ya, silakan. Di sini Kak, misalnya kan saya ini daftar di STPD Kak. Itu apakah sama kayak kedinasan lain Kak? Apakah saya juga tetap membayar jika saya lulus atau enggak? Itu Kak. Pembayaran ya? Iya Kak, kan saya daftar di STTD lewat jalur Polbid daerah. Apakah saya juga tetap membayar jika saya lulus atau dibayarkan oleh daerah? Nah, dibayarkan enggaknya itu nanti kalian tanya ya. Biasanya kalau pas pertama kita memang menggunakan biaya sendiri. Habis itu kan setelah libur pelantikan, kalian kan dapat libur tuh. Nah, pas kalian libur itu baru kalian kunjungan ke Pemda atau Disub. Nah, di sana kalian tanyakan apakah ini ditanggung Pemda atau tidak. Soalnya beda-beda kebijakannya. Ada yang ditanggung Pemda, ada juga yang nggak ditanggung Pemda gitu. Makanya contoh kayak junior Kak nih, di Tabanan itu nggak ditanggung sama Pemdanya. Jadi masih bayar sendiri gitu. Jadi tergantung kebijakan di masing-masing Pemda gitu. Nanti tanyakan aja kalau udah lulus. Siap, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Lanjut Christian Ringo. Ya, mohon izin bertanya lagi Kak. Silakan. Yang pertama terkait dengan aplikasi Safe Exam Browser ini Kak. Sampai saat ini saya sudah coba berapa kali Kak. Aplikasi saya masih belum terinstall Kak. Terus yang sudah kedua, dinonaktifkan? Antivirus belum Kak. Coba dinonaktifkan dulu ya. Oh ya, siap baik Kak. Saya coba kembali Kak. Oke. Lanjut. Ya. Yang kedua Kak, izin kalau Politeknik Pelayaran Sumatera Barat kan sudah 3 tahun ini kan dia biaya pendidikannya gratis Kak. Apakah tahun ini juga masih sama juga Kak? Dan misalnya jika gratis tidaknya, apakah boleh kita tanyakan pada satu wawancara? Terima kasih Kak. Kalau bisa jangan ditanyakan. Nanti malah menjadi bumerang. Artinya kalian belum tahu nih tentang sekolah yang kalian tuju. Gitu. Jadi kalau bisa jangan ditanyakan hal-hal kayak gitu. Siap, terima kasih Kak. Lanjut ke Bagas Dwi Ramadan. Siap Kak, izin bertanya kembali Kak. Ada nggak Kak pertanyaan tentang pencapaian terbesar kamu selama ini? Kalau ada, bagaimana jawabannya? Pencapaian apa? Iya Kak. Pertanyaan tentang kayak pencapaian terbesar kamu, misalkan kayak pencapaian paling kamu banggai ataupun keberhasilan kamu gitu Kak. Ada nggak Kak pertanyaan seperti itu Kak? Kayaknya sih itu lebih ke prestasi tadi ya. Tapi kalau misalnya hal yang paling kamu banggakan pencapaian itu biasanya pertanyaan turunan. Dan nggak semua biasanya mendapatkan pertanyaan itu karena itu masuk ke pertanyaan turunan gitu. Oh siap Kak, terima kasih Kak. Oke. Lanjut ke Muhammad Nur. Izin masuk Kak. Saya yang bertanya terakhir di sesi sebelumnya tadi Kak. Kan oh tadi ya. belum jawab sedikit tadi kepotong tadi. Apa boleh ditanyakan di sini lagi Kak? Iya, silakan. Kakak, diulangi ya pertanyaannya. Ya, Kak. Baik, Kak. Jelas ya. Oke. Sini tanya. Kan kebetulan saya tahun ini ambil MTJ di Nah, misalkan saya lulusan tahun 2021. Dan nanti kalau misalnya ditanya tahun kemarin itu
jurusan lain kan. Nah kebetulan saya ikut STMKG kan. Nah, jadi enaknya jawab jujur atau boleh berbohong kalau ikut Kemenhub kan, biar nanti ada kesan gagal tapi tetap mencoba lagi. Terus kalau saya jawab pilih Kemenhub, nanti takutnya ditanya prodinya dan gugur di mana gitu kan. Apakah boleh berbohong kan? Atau misalnya saya pilih Kemenhub tapi saya pilih MTJ di STTD. Nah, apakah aman kira-kira? Gitu kan? Terima kasih ya. Oke, jadi gini, ketika kita mencoba untuk memanipulasi, pastikan kita sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan turunan yang kemungkinan terjadi. Nah, contoh, kamu khawatir nanti ditanya jurusannya di mana, kabarnya di mana, seperti itu. Setidaknya ketika kamu memanipulasi, kamu harus mempersiapkan jawaban itu. Jadi kembali lagi, siap nggak kamu kayak gitu? Kalau misalnya kamu ragu, masih belum siap terkait dengan sekolah perhubungan, jawab aja yang jujur, nggak masalah. Gitu. Baik. Makasih ya. Oke, sama-sama. Lanjut ke Pak Rezi ya. Pak Rezi, silakan. Siap, bisa bertanya lagi Kak. Kalau misalnya kan nanti wawancara, durasi wawancaranya tuh sebentar gitu, kira-kira bagus atau enggak Kak? Sebentar nggak sebentarnya nggak masalah sih sebenarnya. Biasanya yang wawancaranya udah capek, udah lesu, itu bentar misalnya. Itu peserta-peserta paling terakhir biasanya gitu. Tapi nggak semua kayak gitu sih. Cepat nggaknya wawancara bukan itu penilaian. Wawancara punya penilaian tersendiri, artinya kalau misalnya cepat ada kemungkinan jawaban yang udah didapat wawancara udah pas, ada juga yang memang karena waktu. Jadi itu nggak menentukan apa, cepat dan gitu. Baik, terima kasih Kak. Oke. Lanjut ke Christian Rigo. Mau nanya lagi atau gimana? Cukup Pak dulu Kak untuk ini Kak. Ya. Ya, ada lagi? izin Kak. Kalau misalnya untuk terkait dengan motivasi Kak. Contoh Kak, sekarang kan saat ini kan saya sedang bekerja Kak. Nah, saya menyampaikan bahwa motivasi terbesar saya karena ingin belajar lebih jauh sesuai dengan pekerjaan saya saat ini di bidang kepelabuhanan. Kira-kira menurut Kakak bagaimana Kak? Mohon saran masukan. Terima kasih. Ingin merubah gitu atau meningkatkan? Ingin mempelajari lebih jauh Kak terkait dengan pelabuhanan Kak. Khususnya saya saat ini sambil bekerja Kak. Oh, sampaikan aja itu nggak masalah itu. Itu salah satu hal yang bagus menurut Kakak. Karena apa? Karena adanya tantangan untuk tupoksi atau tugas pokok dan fungsi saat bekerja lebih dari yang sudah dikerjakan sekarang. Itu artinya meningkatkan skill, meningkatkan keingintahuan, kemudian meningkatkan keterampilan di bidang itu, dan itu menjadi hal yang positif tentunya bagi pewawancara nanti dalam melakukan penilaian di motivasi. Itu nggak masalah. Yang penting nanti kamu gimana cara menyusun kata-kata yang baik dan bagaimana hal yang ingin kamu sampaikan itu benar-benar kena di wawancara. Siap, terima kasih Kak. Oke. Lanjut ke Bagus Pujo ya, silakan. Siap Kak, izin bertanya. Terkait psikotes itu nanti apa kita juga gambar seperti orang, seperti pohon itu ya Kak? Terima kasih. Kalau psikotes online nggak ada. Gambar itu tidak ada. Baik Kak, terima kasih. Oke, lanjut Pak Rezi, silakan.
izin bertanya lagi Kak. Misalnya ditanyain kamu bisa bahasa Inggris atau enggak? Misalnya bisa tapi cuman sekedar introduce myself gitu, gimana kayak ya Kak, kata-kata yang bagus untuk membilangnya gitu Kak? Nah, misalnya ada pertanyaan nih. Kamu bisa bahasa Inggris atau tidak? Izin Pak, saya bisa berbahasa Inggris, tapi sebatas memperkenalkan diri. Jadi tidak masalah. Jadi kamu sampaikan aja, saya bisa bahasa Inggris sebatas perkenalan atau memperkenalkan diri. Dan misalnya diminta untuk mencoba ya, kamu lakukan bahasa itu silakan. Siap, terima kasih Kak. Lanjut, Robi Gunawan, silakan. Izin bertanya Kak, terkait psikotes, itu nanti kita disuruh download aplikasi SEP lagi atau pakai SEP yang udah kita install di laptop kita ini Kak? 65.000 kan? Gimana nih, Kak? Kalau kemarin nggak perlu install lagi. Jadi cukup yang awal pada saat kalian trial itu akan digunakan lagi. Jadi nggak perlu install ulang. 13 termasuk konfigurasinya juga ya Kak ya? Betul. Udah satu paket soalnya itu. Siap Kak, terima kasih Kak. Lanjut ke Bayu, silakan. Izin nanya Kak. Apa? Kan saya tuh tahun kemarin pernah ngikut di Kemenhub. Sekarang nyoba lagi, tapi beda prodi tuh Kak. Alasan yang tepat kalau ditanya kenapa pindah prodi, gimana Kak? Baiknya. Kamu pindah Katakannya prodi tuh. karena apa? Karena peluang? Karena peluang, iya karena peluang Kak. Nah, kalau karena peluang sampaikan aja. Nggak Karena masalah. peluang gitu. Nggak masalah gitu Kak. Nggak masalah. Itu realistis. Siap, siap. Siap, makasih Kak. Ya, lanjut. Robi Gunawan mau nanya lagi atau gimana? Siap, izin bertanya lagi Kak, masih bingung tentang ini Kak apa? Saya kan ngambil tilok di Politeknik STP Palembang. Nah ini pembayarannya apakah itu harus diupload juga ya Kak? Kayak mempawah itu. Menyesuaikan di tilok masing-masing. Kan udah ada tuh pengumumannya tuh di surat berupa pengumuman itu. Kamu baca, silahkan sesuaikan dengan tilok masing-masing. Karena kebijakan tilok itu tentu beda-beda. Gitu. Baik Kak, tadi udah saya baca, nggak ada Kak. Berarti nggak usah diupload ya Kak ya? Nggak usah diupload, tapi kamu simpan aja dulu ya. Coba. Oke. Terima kasih Kak. Ada lagi yang bertanya? Kalau misalnya nggak ada, kita tutup sesi terakhir ini udah malam juga, jam berapa ini? Di Bali udah jam 11 malam. Kalau di sana jam 10 ya. Dari Sawaran. Ada lagi yang bertanya sebelum kita tutup? Pas, cukup Pak. Terima kasih Kak. Oh ini ada satu. Farah silakan terakhir nih tadi. Siap, izin bertanya, Kak. Silakan. Kalau kita ditanya motivasi itu baiknya gimana, Kak, jawabannya? Motivasi terkait apa? Motivasi itu, Kak, kalau masuk sekolah kedinasan yang dituju itu. Nah, kamu sekolah kedinasannya apa dan jurusan apa? Saya ambil itu, Kak, PPI Madiun. Oke. Begini, cara gampang menjawab motivasi biar nggak umum dan biar nggak
saran. Pertama yang harus kalian ketahui adalah kampus atau jurusan kalian mempelajari tentang apa. Nah, kebetulan para ini kan perkereta apian. Setelah tahu bidangnya apa, kereta apian, coba searching di Google masalah tentang kereta api itu apa. Nah, setelah mendapatkan masalah itu jadikan alasan terkait dengan motivasi. Contoh, izin jawab, motivasi saya untuk menjadi taruna di PPI Madiun adalah seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki permasalahan di bidang kereta api, yaitu bla 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 bla. Nah, hal tersebut yang akan menjadi latar belakang dan juga motivasi saya untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada di perkereta apian. Nah, itu contohnya. Jadi jawabannya tidak pasaran atau tidak umum gitu. Farah, paham yang kakak maksud? Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Jadi intinya kalian itu tidak jauh-jauh dari googling ya. Kalian tahu sekolah seperti apa, jurusannya seperti apa, visi misi sekolah itu apa, visi misi jurusan itu apa, googling gitu. Setidaknya kalian ada persiapan untuk setidaknya kalian ada persiapan dan ada keingintahuan yang besar terkait apa yang kalian cari sekolah dan prodi tersebut. Untuk Farah, paham? Ya, paham, Kak. Terima kasih, Kak. Lanjut, Peter Hub ya. Peter Hub, silakan. Izin Kak, untuk besok kita masih ada Zoom lagi nggak Kak? Untuk besok kita libur, Zoom-nya lanjut hari Senin. Oh iya Kak, terima kasih Kak. Oke. Untuk hari Senin, Zoom-nya terkait dengan kriteria penilaian ya. Baik Kak. Oke, lanjut ke Bayu ya. Bayu silakan. Terkait itu visi misi yang kakak tadi disebutkan, kalau visi misi sekolah yang kita tuju itu harus dihafalin atau enggak? Cukup tahu aja, nggak perlu dihafalin. Oh, bakal ditanya gitu Kak, pas tadi nanti wawancara, visi misi PPI itu apa? Gitu. Sebenarnya jarang sih ditanya kayak gitu. Tapi kan kita tahu visi misi itu setidaknya misalnya ada kaitan motivasi kayak gitu. Kenapa kamu memilih sekolah ini kayak gitu. Setidaknya bisa dikaitkan lah biar jawabannya nggak masalah. Itu yang tak maksud. Siap. Oke. Ada lagi? Kalau misalnya nggak ada, kita tutup Zoom-nya. Karena udah malam juga, kalian juga istirahat. Harap kalian tidak ada yang begadang. Jaga kondisi, jaga tubuh, karena ada aja ternyata yang masih positif COVID. Makanya kalian harus jaga diri kalian, jangan sampai kalian sakit ketika kalian mengikuti tes psikotes terutama ya, yang cukup melelahkan pikiran untuk tes psikotes ini. Kalau wawancara ya 11-15 menit selesai. Psikotes ini yang butuhkan waktu Kak kemarin psikotes online 3 jam. Ya, silahkan kita sesuaikan. Jadi jangan begadang, apapun alasannya jangan begadang, silahkan kalian istirahat yang cukup dan jaga kesehatan. Mungkin itu, terima kasih sudah datang ke Zoom ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perilaku dari kakak. Semoga semua yang ada di sini dilancarkan dan bisa mencapai cita-citanya kali ini. Itu aja, dan kakak akan tutup.